Ya, ikonnya itu adalah permata, bukan buah. Karena kadang-kadang kita ini terpengaruh dengan kata jamak dan tunggal, buah-buah roh. Padahal yang dimaksud dalam tenses di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tunggal, sehingga tidak disebut sebagai buah-buah roh, tetapi buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan satu-satunya ikon yang saya temukan untuk menggambarkan satu tetapi memiliki dimensi banyak itu adalah permata. Dalam bahasa Yunani dikatakan demikian: Ho de karpos to pneumatos estin agape kara airene makrotimia krestotes agatosine pistis prautes en krateia kataton toyuton au estin nomos. Itu dalam bahasa Yunani koine. Dan kita tahu bahwa kata yang digunakan untuk menjelaskan kasih itu adalah kata agape. Itu yang dicantumkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, coba kita akan belajar sedikit lebih dalam tentang kata agape ini. Kata agape itu akar katanya adalah kata kerja dari bahasa Yunani koine agapau, yang berarti mengasihi atau menghargai atau memperlakukan dengan penuh kebaikan. Nah, dalam Septuaginta digunakan untuk menerjemahkan beberapa bentuk kasih yang dicantumkan dalam bahasa Ibrani, terutama kata hesed atau kesetiaan kasih dan kata ahavah, kasih sayang. Jadi di dalam perjalanan umat Israel itu ada masa di mana Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani itu akhirnya diterjemahkan karena mereka itu dijajah oleh bangsa yang lain dan bahasanya berbeda, sehingga akhirnya diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Nama lainnya itu Septuaginta. Simbolnya itu LXX. L itu artinya 50, X itu artinya 10. Jadi angka berapa? LX itu 70. Jadi ada 70 penerjemah, dan itu menerjemahkannya di Mesir. Kemudian bahasa Yunani akhirnya dipakai untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama. Dan ketika itu beralih ke dalam masa Perjanjian Baru, ternyata Perjanjian Baru juga ditulis dalam bahasa Yunani. Karena pada masa itu dunia, tanda petik, itu dikuasai oleh kekuasaan kebudayaan yang disebut kebudayaan Hellenisme atau Yunani. Sehingga bahasa Yunani itu menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan internasional. Nah, seperti yang kita sudah pernah tahu atau mungkin pernah belajar atau mungkin pernah mendengar bahwa kata kasih dalam bahasa Yunani koine itu ada 4 kata yang dipakai untuk menjelaskan kata kasih. Yang pertama kata agape, kemudian kata eros, kemudian kata filia, dan kata storge. Nah, Bapak Ibu, dari keempat kata ini dalam Perjanjian Baru yang tidak muncul adalah kata eros. Kalau kita menjelajahi Perjanjian Baru, kita mencari kata eros itu tidak ditemukan. Sedangkan kata agape itu salah satunya ada di Galatia 5 ayat 22. Kemudian kata filia itu ada di Yohanes 21 ayat 15. Kemudian kata storge itu ada di 2 Timotius 3 ayat 3. Tetapi dalam bentuk kata negatif, yaitu astorgoi, tanpa kasih keluarga. Itu untuk menggambarkan bagaimana di keadaan di akhir zaman kasih dalam keluarga itu hambar. Nah,
Kata yang digunakan itu adalah astorgoi. Nah, itu merupakan kata kebalikan dari storge, kasih keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti kata eros itu tidak ada di dalam perjanjian baru, kemudian kata itu tidak penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagian yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk mendorong kita sampai kepada yang disebut kelestarian. Kalau tidak ada eros ya tidak ada kelestarian atau kelangsungan human being kita, kemanusiaan kita, itu tidak ada. Jadi kalau para muda itu kemudian ada erosnya, itu ya bagian yang normal. Nah, tugas kita adalah membantu supaya erosnya itu tetap berada pada jalur yang benar. Karena apa? Dalam kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu, kasih yang sedemikian mulia itu bisa diselewengkan. Artinya diselewengkan itu dihantam dengan konsep-konsep yang sebenarnya bukan kasih, tetapi itu dipakai untuk melemahkan atau merendahkan kasih yang begitu besar yang dari Allah itu, yang desainnya dari Tuhan. Contohnya seperti ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sering dihantam dengan kata orang Kristen kok nggak punya kasih. Tapi maksudnya itu adalah menyerang supaya kebutuhan saya itu dipenuhi. Misalnya saya mau pinjam uang, kemudian tidak dapat, kemudian saya menghantam orang Kristen kok nggak punya kasih. Itu artinya menyelewengkan kasih. Atau mungkin anak-anak muda gitu, sedang membara erosnya, kemudian tidak melihat bahwa kasih itu, eros itu ada batasnya. Kemudian bablas, yaitu menyelewengkan kasih juga, dan itu bukan perbuatan kasih, tetapi dosa. Nah, kita akan fokus kepada kata yang disebut agape. Mari kita mengembalikan bacaan kita Galatia 5 ayat 22, dikatakan demikian, tetapi buah roh ialah kasih, kata yang digunakan agape. Nah, kata agape itu menempati posisi pertama dari 9 atau bagian dari yang disebut kasih sebenarnya. Maka disebut sebagai aspek atau dimensi atau sisi dari buah roh. Dan ini artinya mengindikasikan bahwa kasih itu adalah yang terutama. Karena itu, kekristenan kita itu disebut sebagai agama Bapak Ibu, agama kasih. Nah, tugas kita adalah belajar sebaik-baiknya supaya kasih itu tidak diselewengkan. Karena kata kasih itu sebenarnya mulia dan terapannya mulia, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari bisa diselewengkan. Kalau diselewengkan itu sebenarnya kekristenan kita itu sedang dihina, diejek. Pada akhir zaman itu tampil pengejek-pengejek. Salah satu yang sekarang ini populer dalam percakapan modern itu adalah ya namanya kan kasih. Berarti cowok punya eros terhadap cowok kan it's fine. Dan itu tagline-nya tetap kasih juga gitu. Atau cewek terhadap cewek itu punya eros, ya itu kan baik-baik saja. Itu bagian kalau kita mempelajari Alkitab secara sungguh-sungguh, maka itu adalah penyelewengan dari kasih. Dan seperti yang kita tahu, kasih yang diselewengkan itu tidak lain adalah dusta dari si jahat. Karena itu kita harus belajar sungguh-sungguh memahami sebenarnya apa makna dari diksi, makna dari kata, atau apa yang dimaksud dalam tulisan kitab suci. Nah, tadi kita sudah mempelajari Galatia 5 ayat 22, kata kasih itu adalah bagian utamanya. Kemudian sisi-sisinya itu ada 8 yang lain. Nah, tadi pagi Bu Gembala sudah menjelaskan menurut kitab Korintus tentang dimensi kasih yang lain. Dimensi kasih yang lain. Nah, karena kasih itu bagian yang utama, itu artinya agape atau kasih itu sebagai dasar buah roh lainnya. Kasih agape adalah inti dari 8 aspek lainnya. Dan 8 aspek lainnya itu adalah ekspresi atau manifestasi dari kasih.
Hal ini sejalan dengan ajaran Paulus di bagian 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan demikian, segala sesuatu yang kamu lakukan hendaklah dilakukan dalam kasih. Itu bagian yang pertama. Dan seorang teolog di masa yang lalu yang jarak hidupnya nggak terlalu jauh dengan kehidupan para rasul, yaitu Yohanes Chrysostomus, mengatakan demikian, kasih adalah mata rantai pertama dalam rantai emas buah roh. Tanpanya tidak ada yang lain bisa muncul. Ia tidak mementingkan diri, tidak mencari balas, dan menjadi tanda dari kedewasaan rohani. Itu inti yang pertama, bahwa kasih itu adalah pusat atau inti dari kekristenan. Sehingga ketika saya memilih gambar yang namanya permata tadi, coba ditayangkan, permata itu memiliki sisi-sisi yang banyak. Tapi intinya itu permata. Sama seperti kehidupan kita dalam kekristenan, intinya itu ya kasih, tetapi dimensinya atau sisi-sisinya adalah banyak. Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, maka kita ini akan diselewengkan dari kasih yang sesungguhnya. Akibatnya apa? Kita babak belur dalam hal mengasihi. Tidak tepat sasaran, kemudian justru malah menimbulkan kerugian, justru malah menimbulkan bencana. Bisa. Kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti sebenarnya kasih itu ada tata caranya. Kasih itu ada aturan mainnya, nggak ngasal. Saking mengasihi orang lain, saya sebagai kepala keluarga, saya berikan semua kepada orang yang membutuhkan nafkah saya. Siapa yang bawa belur, Bapak Ibu? Istri saya dan anak-anak saya. Tapi saya bangga, saya mengasihi tadi, saya ketemu orang yang sangat menyedihkan hidupnya, saya berikan semua. Pulang gegeran saya sama istri saya. Nah, itu artinya apa? Kita memang perlu belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti kasih itu seperti apa. Kita tahu dimensinya apa, kemudian aturan mainnya seperti apa, sehingga hidup kita itu seturut dengan maksud dan rancangan Tuhan. Yang kedua, agape adalah kasih ilahi. Artinya apa? Agape adalah kasih yang berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan Allah adalah kasih. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit bahwa kata Allah adalah kasih itu paling banyak diselewengkan dalam percakapan dunia modern itu. Kan Allah itu kasih, berarti ya boleh begini, boleh begitu gitu. Dan itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan kasih, dan itu sangat berbahaya. Dalam konteks buah roh ini berarti kasih yang bukan berasal dari diri manusia, tetapi merupakan hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hati orang percaya. Nah, tadi pagi siapa yang buka YouTube kemudian mendengarkan khotbahnya Hukum? Halo? Tidak ada. Saya lihat satu pertama kali saya buka penontonnya, kemudian jadi 2, jadi 3, sampai berakhir penontonnya 3. Tapi siapa tahu nanti setelah pulang dibuka lagi, didengarkan. Karena itu akan memperkaya bagaimana kita mengerti tentang kasih. Kemudian bagian yang ketiga, C. Kasih adalah sebagai penggenapan hukum Taurat. Galatia 5 ayat 14 dikatakan demikian. Paulus menulis, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kasih atau agape adalah penggenapan moralitas Kristiani yang paling luhur, dan itu dicontohkan oleh Kristus sendiri. Karena Kristus adalah kegenapan atau yang mampu melaksanakan semua tuntutan moralitas dari hukum Taurat.
Nah, seperti yang kita sudah tahu bahwa kasih agape itu tidak bersifat alamiah. Kasih agape itu berasal dari mana, Bapak Ibu? Berasal dari Allah yang adalah kasih. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengasihi dalam kasih agape? Apakah kita mampu? Jawabannya adalah, saya buat nanti pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan itu membantu. Tetapi sebelumnya kita akan belajar dari kisah seseorang yang ditantang untuk hidup dalam kasih agape. Siapa dia, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Mungkin kamu dari siapa yang tahu? Seseorang yang ditantang untuk mengasihi kasihnya agape. Ada yang tahu? Siapa? Tuhan Yesus yang menantang, tapi seseorang ini ditantang untuk mengasihi dalam level agape. Hanya satu orang. Siapa dia? Petrus. Mari kita belajar dari Yohanes 21 ayat 15. Dikatakan demikian. Yesus bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Dan kata yang digunakan adalah philo. Jadi filia kata yang dipakai. Ditanya agape, jawabannya filia. Kemudian ditanya sampai berapa kali, Bapak Ibu? 3 kali. Nah, perbedaan kata ini. Yesus pakai kata agape, kasih tanpa syarat, yang kasihnya itu ilahi. Petrus menjawab dengan kata philo, kasih persahabatan, yang secara intensitas, kualitas itu lebih rendah. Yohanes 21 15 sampai 17. Saya langsung lompat ke ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau saya uraikan ayat 17 itu seperti ini. Yesus turun ke tingkat Petrus dan bertanya. Saya ulangi ya. Yesus turun ke tingkat Petrus dan bertanya, apakah engkau mengasihi aku sebagai sahabat? Phileismi. Kemudian Petrus menjawab dengan aku mengasihi engkau dengan kasih sahabat, philosim. Yesus menuntut pertama kali dengan agape, dijawab philia. Yang kedua sama, yang ketiga Yesus menggunakan standar philo. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Mari kita lihat makna teologisnya. Yesus tahu Petrus belum sampai kepada agape. Jadi sebagai orang Kristen jangan gampang-gampang kasih. Paling topnya yaitu Petrus, agape, langsung jawabnya philia. Jadi itu kasih yang begitu besar, kasih yang begitu mulia itu jangan disepelekan, mengandung konsekuensi yang berat. Yesus tahu Petrus belum sanggup mengasihi secara agape, kasih yang rela mati seperti Yesus lakukan. Dalam konteks ini Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali sebelum penyaliban. Dan ketika Yesus sudah bangkit, kemudian ketemu, diberi tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Tapi Yesus tidak menolak Petrus, sebaliknya ia tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, aku tahu kau belum sampai ke kasih agape, tetapi aku tetap memanggilmu dan akan memampukanmu.
Kalau di bagian depan tadi saya menyampaikan bahwa kadang-kadang kata kasih itu diselewengkan, itu ya ada maunya. Karena itu kita sadar bahwa agape itu levelnya tinggi. Sehingga ketika kita diserang, jangan kecil hati. Karena orang yang menyerang dengan kata-kata orang Kristen tidak punya kasih, itu ada maunya. Dan maunya itu tidak keturutan. Kemudian menyerang kita. Orang Kristen kok nggak punya kasih. Kalau dikasih, ya baru luar biasa orang Kristen punya kasih. Jadi kita harus tahu bahwa sebenarnya kualitas kita itu kualitas yang perlu bertambah dan bertumbuh. Nggak gampang untuk sampai kepada agape. Tetapi yang paling penting di sini adalah kasih Tuhan itu kasih yang agape. Dan kalaupun kita nggak sanggup sampai ke sana, Tuhan tetap mengasihi kita. Kemudian Tuhan tetap memberikan tugas, dan tugas itu diberi tambahan kuasa sehingga kita bisa mengerjakannya. Ini artinya apa? Bahwa kita memerlukan pertumbuhan. Nah, sekarang saya buat beberapa pertanyaan untuk membantu supaya kita lebih mudah memahami bahwa sebenarnya kasih agape itu ya luar biasa. Apakah manusia bisa mengasihi dengan agape? Jawabannya tidak secara alami. Tetapi bisa jika Roh Kudus tinggal di dalamnya. Kemudian yang kedua, apakah agape hanya idealisme rohani? Kalau saya balik kalimatnya, karena kita ini sebenarnya tidak mampu, gitu. Hanya mampu kalau Roh Kudus memampukan. Berarti kasih itu kan hanya idealisme saja. Jawabannya ya tidak. Ia mungkin meskipun bertahap. Petrus adalah buktinya. Ditanya agape, bisanya filia. Ditanya agape, bisanya filia. Akhirnya Yesus, ya filia juga. Haruskah kita merasa gagal jika belum bisa agape? Jawabannya tidak. Yesus menerima Petrus yang belum sempurna dan memprosesnya. Karena itu, ikon yang saya pilih itu adalah diamond atau permata. Ya yang di sini masih kurang bagus, tapi masih ada sisi-sisi yang lain. Saya ini ya nggak pinter-pinter khotbah, tapi kan saya bisa begini, saya bisa begitu, sehingga kita itu merasa puas dengan pekerjaan pelayanan kita. Kalau kita itu tidak sadar, tidak tahu bahwa kasih agape itu adalah proses untuk sampai kepada pertumbuhan yang paling penting dalam kekristenan, ya akhirnya kita itu menjadi orang yang lelah, kemudian merasa gagal karena kok saya itu nggak bisa-bisa ya. Kalau tadi pagi itu kan contohnya adalah sabar, saya kok nggak bisa-bisa sabar ya. Pasti ada proses untuk memolesnya menjadi satu tujuan yang disebut dengan sabar. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apakah agape adalah utopia, sesuatu yang mengawang-awang, sesuatu yang sangat ideal tapi nggak bisa dicapai? Agape bukanlah standar yang mustahil. Ia adalah panggilan ilahi yang hanya dapat dijalani dalam kuasa Roh Kudus. Dan ini benar-benar terjadi pada Petrus. Di kemudian hari, Petrus rela mati martir bagi Kristus. Kasih agape itu nyata dalam hidup Petrus. Maka Yohanes 21 bukanlah akhir dari cerita Petrus, itu adalah permulaannya. Jadi saya yakin Bapak Ibu atau Saudara bisa menebak, sebenarnya ujung dari kasih adalah, kalau kita belajar dari Petrus, adalah itu level yang tidak ada bantahannya. Tidak mementingkan diri sendiri, mengasihi dengan tulus, tapi ujungnya, levelnya, prakteknya hanya satu. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu mati martir. Kalau kita belajar dari Petrus, ujungnya itu adalah kemartiran, adalah puncak dari kasih agape. Saya ulangi, ketika kita belajar dari Petrus, ketika dia dituntut untuk agape, jawabnya filia, tuntut agape, jawabnya filia, tuntut agape, jawabnya filia.
kemudian akhirnya filia dan tetap dijawab filia. Dari ketiga peristiwa ini tugasnya sama, gembalakanlah domba-dombaku. Dan akhirnya Petrus sampai kepada agape karena dia merasa tidak layak untuk kehormatan itu, yaitu mati martir. Orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam kemartiran itu benar-benar tidak memikirkan duniawi lagi. Karena dia sedang punya tugas yang mulia, yaitu mewartakan kasih Kristus. Dan dia tahu risikonya. Dia dipanggil untuk kemartiran. Jadi kalau kita tahu level tertingginya seperti itu, ya sebenarnya itu membantu kita untuk tetap tenang. Kalau urusan-urusan yang disebut urusan sehari-hari itu yang diperlukan bijaksana, bukan ngasal bom-boman, oh kasih enggak. Karena apa? Itu bagian dari pengaturan yang memerlukan hikmat, yang memerlukan dukungan dari saudara yang lain, sehingga kita bisa hidup dengan cara yang damai. Kalau saya balik dengan perkataan, siapa yang mau mengasihi dengan kasih agape? Kalau angkat tangan berarti siap. Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Siap martir. Itu yang terbesar. Panggilan orang percaya yang terbesar. Kalau kita baca kitab Wahyu, maka kita akan menemukan orang-orang yang dipanggil untuk martir dan ditempatkan khusus di hadirat Allah. Karena itu selevel dengan kasih Kristus sendiri. Nah, kemudian ada intensi di bawahnya. Namanya adalah panggilan pelayanan yang melepaskan diri dari dunia. Namanya silibat. Dan itu dipraktekkan oleh para imam di gereja Katolik. Itu level di bawahnya. Jadi kalau kita mau mengasihi secara agape, kemudian kita masuk ke dalam panggilan yang disebut panggilan keimaman itu, ya kita meninggalkan dunia ini. Itu artinya kita sudah nggak ngurus utang piutang lagi. Kita nggak usah ngurus pertengkaran dengan tetangga yang mobilnya menghalangi jalannya kita. Kita hanya fokus kepada pekerjaan Tuhan. Itu yang dinamakan kaul kekal dalam pelayanan. Itu levelnya seperti itu. Dan di dalam kekristenan kalau kita mempelajari kata-kata itu memang ada level-levelnya Bapak Ibu. Perjanjian seperti yang kita tahu itu kan kata saja, dalam bahasa Indonesia sama perjanjian. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan dibedakan. Ada namanya testamen. Itu tidak bisa diubah namanya perjanjian. Karena itu disebut perjanjian baru, perjanjian lama. Old Testament, kemudian New Testament. Di bawahnya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ayo, yang muda-muda ini harus belajar. Jangan gampang-gampang keluarkan ini. Namanya adalah, di bawahnya testamen adalah janji. Janji itu levelnya di bawah testamen. Karena itu nikah, perkawinan itu disebut janji perkawinan. Masa kita berjanji berulang-ulang kan nggak bisa kan? Janjinya satu kali aja. Halo ya mudah-mudahan suatu saat berjanji yang namanya janji perkawinan itu satu kali saja. Jangan janji besok batal kemudian janji lagi. Gak ada dalam kekristenan karena itu levelnya itu di bawah testamen. Namanya adalah janji perkawinan. Di bawahnya lagi ada apa namanya Bapak Ibu? Itu penting dalam karakter Kristen, namanya apa? Jangan gampang-gampang juga ucapan saya ini siap. Ternyata gedabrus itu. Namanya adalah, di bawahnya adalah komitmen. Komit itu di bawah dari level yang disebut janji tadi. Namanya janji pelayanan, komitmen. Kalau sudah komitmen pelayanan itu dikerjakan, itu namanya komitmen. Levelnya memang lebih rendah, tetapi itu penting. Jangan gampang-gampang gedabrus di hadapan teman-teman sebaya, teman-teman pelayanan, karena gengsi pelayanan. Saya ini siap melayani, jam 12 malam dipanggil saya berangkat. Banyak orang bicara begitu. Kenyataannya gembos enggak, gedabrus kok. Karena dia nggak tahu levelnya itu adalah komitmen. Komitmen itu memang level lebih rendah dari janji, tapi janji itu hanya digunakan untuk janji perkawinan. Berarti dalam pelayanan level tertingginya adalah, halo, dalam pelayanan level tertingginya adalah
komitmen. Kalau levelnya itu janji perkawinan tadi, ya kan nggak bisa beda tempat gitu. Tapi mau lebih tinggi lagi ada namanya melayani sepenuh waktu, meninggalkan semua urusan duniawi, dan itu dipraktekkan, diakomodasi dalam pelayanan di gereja Katolik. Nah, kita ini yang coreknya Protestan kemudian dengan segala denominasinya, itu kan panggilannya itu tetap menikah kemudian melayani. Nah, itu memerlukan pengaturan-pengaturan yang berbeda. Tetapi kita harus tahu, jangan gampang-gampang mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga itu yang namanya kasih. Karena di situ banyak dimensinya. Gunakan dengan tepat. Nah, selama 2 bulan ke depan kita akan lihat dimensi-dimensi lain yang sifatnya itu sosial. Tadi pagi sudah dikasih spoiler sedikit oleh Bugeng, namanya sabar. Itu kan dimensi sosial sebenarnya. Bukan dimensi pelayanan, bukan dimensi janji yang sangat besar tadi, tapi itu sisi yang penting untuk kehidupan sosial. Nah, minggu-minggu depan kita akan belajar lagi yang poin kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, dan ke-9. Tidak berarti semua bentuk agape harus bermuara kepada kemartiran. Puncak agape adalah penyerahan total diri demi Kristus dan sesama. Dan kemartiran adalah ekspresi ekstrem dari kasih itu. Jadi yang paling ekstrem di situ. Tapi kalau sudah dipanggil ke sana ya orang nggak bisa. Di PD Okumene tempat saya di Budayu itu satu orang sudah ditabiskan menjadi imam. Jadi ketika mau berangkat kita berdoa bareng-bareng setelah ditabiskan jadi imam, saya yang Protestan ini diundang, satu-satunya yang diundang kemana? Ke HKY untuk bersama-sama mengikuti prosesi pentabisan. Ya karena itu pelayanan bersama, pelayanannya yang okumene. Dan sekarang ini ada satu lagi yang anak muda yang sekolah di Blitar, di Garut, tapi masih tingkat SMA. Jadi sudah membuang erosnya, gitu. Sudah tidak mau mikirkan eros lagi, sudah mau lihat wanita cantik lagi, gitu, tidak usah. Atau melihat manisnya kalau kayak boncengan dengan wanita, ya. Udah. Dia langsung fokus. Saya mau belajar untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan itu levelnya tadi yang tinggi. Sekarang sedang menempuh pendidikan di seminari Garut, tapi itu tingkatnya SMA. Nanti kalau sudah dia lulus, kemudian apakah dia masuk ke seminari tinggi, ya kita tidak tahu. Tetapi itulah perjalanan dari kekristenan kita yang membantu kita untuk kita menempatkan sisi yang tepat. Seperti dalam sebuah permata tadi, itu sisi-sisinya itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan kita yang hidupnya seperti ini? Terus kita mau agape seperti apa? Nah, saya menyarankan seperti ini. Beritakanlah Injil. Menginjil sebagai wujud agape. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus agape menguasai kami, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Memberitakan Injil itu adalah praktek kasih agape. Saya ulangi, memberitakan Injil adalah salah satu wujud dari kasih agape. Sedangkan yang lain-lain itu nanti ada dimensi tersendiri, namanya murah hati, itu ya beda lagi nanti ceritanya. Tapi ketika kita mau sampai kepada agape, mari kita bertumbuh dalam memberitakan Injil. Gereja kita perlu 500 jemaat. Prosesnya sedang terus berjalan. Mau sampai enggak dengan kasih agape? Hari ini sudah mulai kelihatan penuh ini, 30 ini kan sudah mulai penuh. Ini anak-anak muda sudah mulai kelihatan. Kalau itu terus bertumbuh, ya itu artinya kita sedang mengasihi dalam level yang paling penting dan wajar untuk kita kejar dalam kapasitas hidup kita yang seperti ini. Lain halnya kalau kapasitasnya berbeda, tadi sudah memutuskan untuk menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, nggak mikir yang lain, kemudian mengabdikan sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, memberitakan Injil, merawat jemaat, itu berbeda.
Tapi kalau kita itu panggilannya tetap kerja, masih punya rasa enak di pacaran, boncengan naik motor itu rasanya gagal. Ya tidak apa-apa juga itu gitu. Tetapi itu berbeda. Tetap ada batas-batasnya kan, tapi tetap itu berbeda dalam penerapan sehari-hari. Tetapi semua orang punya kemampuan untuk memberitakan Injil. Beritakanlah. Maka kita ini akan mewujudkan kasih yang agape. Urusan memberi, urusan apa, nanti kita lihat dalam seri berikutnya. Siap memberitakan Injil? Amin. Haleluya. Siap Martin? Kalau dipanggil atau mau silibat untuk masuk ke dalam pelayanan seumur hidup, menyerahkan diri untuk pekerjaan Tuhan? Ya, kalaupun ada ya itu panggilan. Romo-romo itu kalau ditanya, ya ini namanya panggilan. Tapi kalau nggak kuat ya jangan. Masih ada pilihan yang lain. Membentuk keluarga, mengasihi anak-anak, suami, istri kan namanya storge. Mengasihi pasangan yang berbeda jenis itu kan namanya eros. Kemudian memiliki persahabatan dengan banyak orang di dalam kehidupan namanya filia. Ya itu juga kasih. Memang intensitasnya berbeda, tetapi itu bagian atau wajah-wajah dari kasih. Yang paling tinggi prakteknya seperti itu. Tetapi jika kita tidak dipanggil untuk ke sana, berarti kita perlu terus menempa diri, mempelajari sisi-sisi yang lain dari kasih. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami ucap syukur untuk sore malam hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan seperti Petrus yang mengemban tugas pelayanan karena